Halo Sobat Film, apa kabar kalian? Mudah-mudahan masih dalam keadaan sehat ya, dan dilancarkan rezekinya. Amin. Di video ini saya akan mereview sebuah film yang bercerita tentang seorang gadis berusia 15 tahun. Dia bernama Melissa, yang mendapatkan pengalaman tusukan enak untuk pertama kalinya. Hal itu terjadi saat ia berkunjung ke sebuah pesta di rumah teman sekolahnya. Di sana Melissa pun bertemu dengan seorang cowok yang bernama Daniel. Kemudian bagaimana kisah selanjutnya? Langsung saja kita simak bersama-sama. Film dimulai dengan memperlihatkan ibunya Melissa yang tengah bersiap untuk berangkat bekerja. Kemudian ada Elvira, sang nenek yang sedang santai dengerin musik sambil menghisap sebatang rokok. Sementara itu, Melissa bukannya bersiap untuk berangkat sekolah, malah dia sibuk mainin apemnya sendiri. Namun tidak lama kemudian, ibunya masuk ke kamar Melissa yang sontak membuat Melissa langsung bete dan akhirnya cabut berangkat ke sekolah. Singkat cerita, sore harinya Melissa diajak sahabatnya yang bernama Manuela untuk ikut ke rumah Daniel. Daniel ini adalah cowok yang sangat disukai Melissa sejak pandangan pertama. Sore itu Daniel yang memang sengaja mengundang teman-teman sekelasnya dan mengadakan pesta kecil-kecilan. Sesampainya di sana, Melissa yang ternyata anaknya sangat polos dan kaku itu berusaha membaur bersama teman-teman yang lainnya. Tak lama kemudian, dari dalam air tiba-tiba Daniel datang dan menarik kaki Melissa. Manuela, sahabatnya itu, kemudian berteriak dan bilang kalau Melissa tidak bisa berenang. Daniel yang mendengar itu pun lantas segera membawa Melissa ke pinggir kolam. Melihat wajah Melissa yang malu-malu saat di dekatnya, Daniel pun mengajak Melissa ngobrol sambil melihat tanaman milik sang ibu. Dan ternyata pemandangan dari kebun ibunya itu langsung ke laut lepas. Kemudian Daniel pun bertanya tentang latar belakang Melissa. Setelah ngobrol agak lama, Daniel pun mengajak Melissa untuk adu jigong. Melissa yang polos dan belum pernah pacaran, mau-mau aja. Ya karena dia kan naksir ya sama Daniel. Naluri fuckboy Daniel pun mencuat dan akhirnya Daniel meminta Melissa untuk mencicipi batang Daniel. Kemudian setelah selesai, Daniel pun pergi begitu aja tanpa basa-basi. Hari-hari berikutnya saat di sekolah, Melissa sama sekali tidak pernah melihat Daniel masuk ke kelasnya. Melissa pun terlihat mulai khawatir dengan keadaan Daniel. Namun ia tetap tidak bisa melakukan apa-apa. Saat di rumah, Melissa diketahui lebih dekat dengan sang nenek karena kedua orang tuanya sangat sibuk dengan pekerjaannya mereka, apalagi semenjak ayahnya dipindah tugaskan dan harus bekerja di luar kota. Beberapa hari kemudian, ketika pelajaran olahraga, Melissa merasa ada yang berbeda pada dirinya. Ketika tengah memanjat tiang, bagian pahanya yang bergesekan langsung dengan tiang tersebut menimbulkan efek nikmat yang tergambarkan dari raut wajah Melissa. Marco, salah seorang teman sekelasnya, merasa bingung melihat wajah Melissa yang terlihat begitu sange karena gesekan dari tiang tersebut. Kemudian ketika di rumah, dikarenakan kondisi kesehatan sang nenek yang selalu menurun, serta seringkali mengalami pikun, membuat sang menantu, yaitu Daria, tergerak untuk menitipkan mertuanya di panti. Namun meski begitu, sang ibu masih memikirkan Melissa yang sangat dekat dengan neneknya itu. Suatu hari, Melissa dan Manuela mendapat kabar dari seorang teman kalau Daniel sering bolos sekolah dan ke sebuah klub biliar. Mereka pun akhirnya datang ke sana. Karena Melissa merasa kalau ia butuh jawaban dan kepastian atas hubungan mereka sejak kejadian yang mereka lakukan waktu itu. Ketika melihat Melissa mendatanginya, Daniel kemudian menghampiri Melissa tanpa berkata sedikit pun. Kemudian Daniel mengajak Melissa tanpa ia ketahui mau kemana. Dan ternyata Melissa diajak pergi ke rumah Daniel yang saat itu lagi sepi dan tidak ada orang sama sekali. Mereka berdua tiba di sebuah kamar dan si Daniel langsung ngecek Melissa untuk diberi tusukan enak. Melissa yang suka dan cinta sama Daniel, ia pun hanya pasrah dan mengiyakan apa yang Daniel mau. Namun di tengah itu, Melissa tersadar dan menyadari bukan perasaan cinta yang dia rasakan. Mereka pun akhirnya menghentikan kegiatan tersebut. Dan lagi-lagi Daniel langsung pergi meninggalkannya. Melissa pun hanya bisa menyesali perbuatannya ketika melihat ada noda merah di apemnya.
Kemudian Melisa pun berniat untuk menceritakan kejadian ini pada sang ayah melalui email. Dan sempat terlintas di pikiran Melisa untuk membalas kejahatan yang sudah dilakukan oleh Daniel. Perdebatan dalam hati Melisa pun terjadi. Akhirnya Melisa membatalkan email tersebut, karena menurutnya hal ini terlalu tabu untuk dibahas dan diceritakan kepada sang ayah. Beberapa hari setelahnya, karena keinginan neneknya sendiri, tibalah saat dimana sang nenek harus dipindahkan ke sebuah panti. Melisa pun hanya bisa terdiam saat mengantar kepergian sang nenek. Tangisan nenek dan Melisa pun akhirnya pecah, dan sang nenek mengatakan bahwa Melisa bisa berkunjung kapanpun ia mau. Setibanya di rumah, Daria mencoba memberikan pengertian kepada Melisa bahwa menitipkan sang nenek ke panti tersebut merupakan hal yang paling tepat menurutnya. Menurutnya, sang nenek akan lebih bahagia di sana karena dapat bergaul bersama orang-orang seusianya. Namun Melisa tetap acuh pada sang ibu dan belum bisa menerima kenyataan tersebut. Berangkat dari masa lalunya yang dipermainkan atas kebucinannya pada Daniel yang bukan kekasihnya, membuat Melisa bertekad untuk tidak akan bertindak bodoh lagi kepada orang lain. Dan dia bersumpah gak akan ada pria lain yang bisa menyakitinya lagi. Ketika sedang hangout dengan Manuela, Melisa mencoba melancarkan aksinya untuk menggoda pria lain. Berdasarkan pengalamannya bersama dengan Daniel, ditambah dengan parsnya yang sangat cantik, Melisa pun berhasil menaklukkan seorang pria paruh baya. Singkat cerita, ketika liburan telah tiba, sang nenek berkunjung ke rumah mereka untuk merayakan Natal bersama. Melisa pun terlihat begitu sangat senang dan mengobrol banyak hal bersama. Mereka pun sampai pindah ke kamar agar percakapan mereka bisa saling terjaga. Sembari menyisir rambut cucunya itu, nenek pun menceritakan kisah cintanya pada saat muda dulu. Sang nenek sepertinya tahu bagaimana cara berbicara pada gadis seusia Melisa. Kemudian pada sore harinya, tiba-tiba ponselnya berdering, dan itu adalah telepon dari Daniel. Daniel mengatakan bahwa dia merindukan Melisa dan memintanya untuk bertemu kembali. Daniel seakan gak sadar kalau ia pernah merusak kepercayaan Melisa. Daniel mengatakan bahwa ia memiliki sebuah kejutan, dan akhirnya Melisa pun menerima permintaan bertemu dari Daniel. Singkat cerita, ketika Daniel dan Melisa sedang berduaan, Daniel meminta Melisa untuk memejamkan matanya. Gak lama kemudian, datanglah teman Daniel yang bernama Arnold, dan tanpa basa-basi dia langsung ikutan ngegrepe Melisa. Sontak Melisa pun marah ketika di depannya ternyata juga ada orang lain. Namun dengan keahliannya merayu, dia pun berhasil mengajak Melisa untuk tanding bertiga bersama Arnold. Daniel dan Arnold pun kaget, karena kini Melisa terlihat begitu lihai memainkan perannya. Keesokan harinya, Melisa menceritakan kejadian itu kepada Manuela. Melisa sepertinya mulai menyadari bahwa ia menyukai aktivitas tersebut, lebih dari yang seharusnya. Manuela sebagai sahabatnya lantas menasihati Melisa karena menurutnya tindakan kemarin adalah perbuatan yang benar-benar salah. Namun Melisa sepertinya nggak menggubris nasihat sahabatnya itu, karena pada malam harinya dia malah mencari target yang lain yang bisa memberi tusukan enak lagi. Dan Melisa sama sekali nggak merasa ragu untuk berbagi kehangatan bersama dengan orang-orang yang baru saja dia temui. Buku diary yang merupakan tempat untuk bercerita pengalamannya kini menjadi masalah besar, karena teman sekelas Melisa secara diam-diam membaca diary milik Melisa. Dan dengan cepat, cerita Melisa pun menyebar di antara teman-teman satu sekolahnya. Dan lebih sialnya lagi, sahabatnya sendiri juga ikut-ikutan ngomporin teman sekelasnya. Dan akhirnya persahabatan Melisa dan Manuela pecah begitu aja. Suatu hari Melisa mendapat pesan dari Arnold yang memintanya untuk datang menemuinya. Melisa yang mengira kalau Daniel juga bersama Arnold akhirnya mengiyakan pertemuan tersebut. Mereka pun akhirnya bertemu, dan Arnold mengajak Melisa untuk memasuki sebuah ruangan bawah tanah dengan mata tertutup. Dan ternyata di sana udah ada 4 cowok yang menunggu kedatangan Melisa sejak tadi. Entah karena takut atau memang lagi sange-sangenya, Melisa menuruti semua perkataan Arnold dan tidak ada perlawanan sedikit pun dari Melisa. Setelah kejadian itu, Melisa terlihat menyesali kejadian barusan. Namun petualangan Melisa nggak berhenti di sini aja. Dia pun kembali mencari target yang lain melalui chat di media sosial. Dan dia akhirnya menemui seorang strangers dan mau mendatangi ke apartemennya. Kali ini lawan main Melisa memiliki sebuah keinginan agar Melisa menggunakan sebuah seragam terlebih dahulu. Dan juga pria tersebut ternyata memiliki kebiasaan untuk bermain secara hardcore atau bermain kasar lah ya.
Dan lagi-lagi Melissa kembali mendapatkan pengalaman buruk saat diberikan tusukan enak. Sang ibu merasa penasaran dengan buku diary putrinya. Sepertinya Melissa sedang tidak baik-baik aja. Perasaan hancur di hati Daria pun semakin menjadi-jadi setelah mendapatkan kabar bahwa sang mertua kini sudah berpulang. Kemudian dengan menggunakan baju seadanya, Melissa memaksakan pulang setelah mendapatkan kabar tentang kematian sang nenek. Kepada Melissa, Daria mengatakan bahwa ia telah membaca buku diary milik Melissa. Melissa pun tentu marah kepada sang ibu, namun sang ibu sepertinya mengerti penyebab perubahan Melissa yang tentunya disebabkan karena kurangnya kasih sayang. Dan dia pun akhirnya menasehati Melissa dengan nada bicara yang sangat rendah. Kemudian mereka pun akhirnya menangis bersama ketika sang ibu minta maaf karena selama ini dia sama sekali nggak peka pada Melissa. Dan semenjak kejadian itu, kehidupan mereka pun perlahan berubah menjadi semakin positif. Bersamaan dengan kembalinya berbaikan Melissa dengan Manuela, di hari pengumuman kelulusan, Marco, salah seorang teman sekelas Melissa yang dari awal menyukai Melissa, akhirnya memberanikan diri untuk ngobrol dengan Melissa. Marco lalu menunjukkan sebuah buku yang di dalamnya hampir setiap halaman menggambarkan tentang Melissa. Saat itu juga terlihat dari raut wajahnya bahwa Melissa mulai salting dan sepertinya akan mulai mengagumi sosok Marco tersebut. Kemudian di akhir film kita diperlihatkan kedatangan Melissa dan sang ibu yang bersiarah ke makam sang nenek. Kedekatan ibu dan anak itu pun kini semakin berubah ke arah yang lebih positif. Dan film pun berakhir. Oke sobat film, sampai di sini aja video kali ini. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.